Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dulur-dulur semua, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Putra Wates. Oke teman-teman, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini saya sedikit mau mereview mengenai pembuatan power class D mini. Jadi di video saya yang sebelumnya sudah saya review mengenai penggantian atau perubahan power class AB dengan power class D, yang mana di video saya yang kemarin sudah saya review untuk kondisi box ini adalah box bekas dari power class AB saya, yang mana sebelumnya power ini saya gunakan buat handle monitor yang saya isi dengan SOC 504. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mempersiapkan untuk proses perakitan powernya. Nah, ini di sini saya sudah menyiapkan beberapa part yang saya gunakan nanti untuk pembuatan power class D. Ada sedikit yang saya rubah dari review yang kemarin ya teman-teman ya. Mungkin untuk trafonya yang kemarin saya rencana mau menggunakan 45 CT, karena kebetulan saya cuma punya trafo 32 CT, ya mungkin nanti saya pakai ini. Kalau nanti nggak mampu, mungkin ini nanti baru saya upgrade untuk power trafonya saya ganti dengan power yang lain. Tapi untuk sementara saya nanti akan coba menggunakan trafo ini. Saya belum tahu hasilnya bagaimana teman-teman ya. Nanti sama-sama kita lihat, sama-sama kita review hasilnya bagaimana. Nah, ini sedikit saya review lagi ya dulur mengenai kondisi partnya. Ini saya menggunakan kit buat biasnya ini menggunakan 7812 dan menggunakan satu buah transistor penguat supaya untuk biasnya lebih stabil. Ini untuk kit biasnya. Ini nanti rencananya buat trafo biasnya. Ini karena saya nggak punya 15 volt, jadi nanti saya sementara pakai 18. Mudah-mudahan nggak terlalu panas ya dulur ya. Ya kalau memang panas ya sudah ada heatsingnya, mudah-mudahan aman. Terus untuk elko-nya saya pakai Audiovox 10.000 mikro 80 volt. Ini saya pakai 4 biji. Terus untuk speaker protector ya, ini karena speaker protectornya stereo. Nanti kalau misalkan yang satu jadi, yang ini jadi, nanti saya buatkan lagi satu, jadi nanti proteknya sudah ada stereonya ya, jadi tinggal beli kitnya aja. Nah, ini untuk kitnya ini dari saya pertama kali beli sampai sekarang belum pernah saya coba, jadi belum tahu hasilnya bagaimana, apakah masih bisa bunyi apa enggak. Ya untung-untungan lah dulur. Oke dulur, ini untuk part-partnya sudah siap. Saya mulai untuk proses pengemalan di box dan nanti dilanjutkan dengan proses pengoboran. Bagaimana prosesnya, bagaimana nanti hasilnya, simak terus, tonton terus channel Agus Putra Wates. Buat teman-teman yang baru ketemu channel saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa bagikan like dan tentunya subscribe-nya dulur. Selamat menonton teman-teman semua. Ya, ini dulur, ini saya udah menyicil untuk merakit power class D-nya. Ini penempatannya udah saya pasang. Ini tadi untuk trafo. Ini buat trafo PS utamanya menggunakan 5 ampere. Ini udah dibaut ya teman-teman ya, udah dibaut, posisinya di sini. Dan ini trafo digunakan buat tegangan bias. Nah, ini buat regulatornya, ini tadi sudah saya tes, saya hidupkan keluar 12,7 volt.
dan ini sudah saya konekkan ke soketnya bias yang di drivernya, yang di kitnya kelas D nya. Ya kayak gini dulu. Nanti rencana penempatan ini untuk elko-nya belum saya pasang ya, karena saya belum nyari untuk dioda bridge-nya, belum ketemu dari tadi saya nyari. Jadi untuk trafo PSU, untuk trafo bias, ini wiringnya udah saya pasang kayak gini teman-teman. Makanya ini dapat saklar yang dari sini langsung masuk ke salah satu ke sumbernya trafo di paralel ke sini, yang satunya yang dari listrik masuk ke saklar dulu, baru masuk ke trafo sini dan trafo sini. Jadi secara teorinya nanti waktu on off-nya atau on-nya saklar ini untuk bias dan POC nanti hidup secara berbarengan. Mudah-mudahan nanti tidak mengganggu atau istilahnya nggak sampai terjadi gagal starting ya, gagal starting dari kelas D-nya. Ya kayak gini dulu. Nanti kalau sudah ada diode bridge, saya review lagi untuk proses pemasangannya, kelanjutannya bagaimana. Ini nanti rencananya di sini saya kasih satu ruang ya dulur ya, saya kasih satu ruang nanti buat satu kit kelas D lagi ya. lagi karena di sini udah saya siapkan untuk untuk proteknya stereo. Sedikit saya review buat pengalaman aja teman-teman ya. Kenapa kok saya mulai perlahan-lahan mengupgrade untuk power saya, terutama yang masih kelas AB, saya mulai bertahap untuk saya upgrade menjadi kelas D, terutama yang untuk sub ya, sub nanti rencananya saya pakai kelas D. Cuman ini saya pakai dulu yang buat monitor panggungnya, saya pakai buat handle 12 in dan tweeternya nanti saya pakai kelas D ini ya, secara konsumsi ya teman-teman ya, karena kan lokasi saya itu letaknya di perumahan, dimana di perumahan itu rumahnya berdekatan ya. Sedangkan kalau kita mau menggunakan genset, istilahnya menggunakan genset yang diesel, tentunya akan sangat berisik. Jadi mau nggak mau kan kita harus menggunakan sumber listrik yang ada. Rata-rata yang selama ini saya gunakan, saya menggunakan listrik PLN. Makanya dari itu, karena kebutuhan listrik yang terbatas, mau nggak mau kan saya harus menyesuaikan untuk powernya ya, menggunakan power amplifier yang hemat, yang tidak terlalu boros konsumsi dayanya. Jadi mau nggak mau harus sedikit demi sedikit mencoba untuk mengupgrade power supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi sumber tegangan atau sumber listrik yang ada di lokasi. Ya beginilah dulu ya, namanya sound di kota beda dengan mungkin yang sound ada di desa ataupun yang ada di daerah ya, yang notabene-nya membutuhkan perangkat yang besar ya, yang menggunakan rigging yang berpuluh-puluh sub mungkin, sehingga membutuhkan konsumsi daya harus menggunakan genset. Ya semua kembali ke kondisi ya teman-teman ya, kondisi sesuai dengan kebutuhan. Kapan kita menggunakan listrik sebagai sumber kita menggunakan PLN sebagai sumber catur dayanya, dan kapan kita menggunakan genset sebagai sumber catur dayanya. Karena namanya di kota, untuk sewa juga tentunya akan lebih jauh murah dibandingkan dengan yang ada di desa. Kenapa ya? Karena satu, situasi lokasi yang tidak memadai jika menggunakan hajatan besar, karena istilahnya terbentuk dengan keadaan lokasi perumahan yang dekat-dekat ya, jadi nggak leluasa untuk
membuat tenda atau terop di hajatan. Mau nggak mau untuk soalnya juga harus mengikuti ya dulur ya. Kalau misalnya kita nggak ngikutin ya istilahnya kita rugi di alat, rugi di biaya. Itu ya mungkin sedikit ulasan, sedikit berbagi kenapa kok saya sedikit demi sedikit mulai upgrade power saya, pindah ke kelas yang lebih irit ya, karena salah satunya adalah karena di tempat saya lokasinya yang terbatas konsumsi atau istilahnya sumber daya listrik yang digunakan rata-rata PLN. Mau nggak mau kan kita harus menggunakan power yang irit, yang hemat, yang nggak terlalu membutuhkan istilahnya power atau daya yang besar dari sumbernya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, sedikit review mungkin untuk kondisi powernya karena belum lengkap semua, jadi mungkin saya nggak bisa review sampai selesai ya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi ya sedikit membantu teman-teman yang istilahnya mau membuka rental sound system yang sekiranya kondisinya terbatas, budgetnya terbatas, ya pilihlah menggunakan power yang hemat dayanya dan tentunya lebih optimal. Dan semua kembali ke teman-teman semua, ya kan? Mau kelas A, kelas AB, kelas D atau kelas H pun semua tergantung dari teman-teman semua. Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awalnya akhir. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.